Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Miong di AM Station ya. Oke, jadi guys ya, hari ini Miong mau ngebahas tentang turnamen Xia League ya 2025 nih guys untuk divisi putri ya. Karena untuk divisi putra kita kemarin udah juara ya untuk leg kedua guys. Bahkan untuk secara overall ya gabungan leg 1 dan leg 2 untuk divisi putra Indonesia juara guys ya dan akan lolos untuk di FEC Championship ya nanti di tahun depan guys ya bersama dengan Thailand ya. Ya kalau putra sih memang Indonesia ini udah kingnya lah ya, rajanya ASEAN bro ya. Tapi nih ya permasalahannya untuk sektor putri Indonesia ini kesulitan guys ya. Bahkan tahun lalu itu rekor buruk guys ya untuk sektor putrinya nih di turnamen Xia League ya. So kita akan bahas guys ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, di tahun lalu ya, 2024 di turnamen Xia League divisi putri, Indonesia meraih hasil yang sangat mengecewakan ya. Tanpa kemenangan guys dari 6 pertandingan gitu ya. Di leg pertama ya, 3 pertandingan itu kalah 3-0 lawan Thailand, kalah 3-0 lawan Vietnam, dan kalah 3-1 melawan Philippines ya. Jadi hanya dapat 1 set ya. Di leg kedua ya, kalah 3-1 melawan Vietnam dan kalah 3-0 lawan Thailand dan kalah 3-2 di melawan Philippines ya. Di leg kedua ada perbaikan ya. Dapat 3 set menang ya. Oke, jadi guys ya kalau digabungin di sini Thailand meraih hasil yang sangat bagus guys ya. 17 poin ya tanpa kekalahan guys. Sapu bersih 6 kali kemenangan, hanya 2 kali set kalah ya. Ini saat melawan Vietnam di ronde pertama gitu ya. Selain itu mereka menang semua guys 3-0 gitu ya kan. Kemudian Vietnam di ranking kedua dengan 13 poin, 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahannya. Karena leg pertama mereka kalah melawan Thailand 3-2, leg kedua kalah juga melawan Thailand 3-0 gitu ya. Kemudian ada Philippines ya dengan hanya 5 poin guys ya dari 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya. 2 kali kemenangannya Philippines ini mereka dapatkan pas melawan Indonesia ya. Leg pertama mereka menang 3-1, leg kedua mereka menang 3-2 ya. Sementara Indonesia di dasar klasemen dengan tanpa kemenangan ya, 0 win guys ya dan ada 6 kali loss atau 6 kali kekalahan nih. Hanya meraih 1 poin nih bro ya. Oke, jadi ini rekor yang buruk lah buat timnas Indonesia ya untuk putrinya guys di turnamen Xia League tahun lalu gitu guys ya. Sementara di sini kalau kita lihat dari pemain-pemainnya ya, dari line up-nya sebenarnya sih nggak buruk ya. Ini ada beberapa nama yang cukup familiar nih ya. Tahun lalu ya itu pelatihnya ada Cham Nan Mai yang pernah melatih di Proliga di tim PLN ya yang dapat runner up nih ya, kalah dari Bin di final gitu guys ya. Oke, sementara di opposite-nya ada Mega dan Arsela ya. Di offset-nya ada Ratri, ada Ajeng, ada Junaida Santi ya dan ada Aulia ya. Yang nantinya Aulia ini di leg kedua diganti sama Nurlaili gitu ya. Kemudian ada middle blocker-nya ada Wilda ya. Ini Wilda tahun lalu masih ikut ya. Ada Mira Suci, ada Rara, ada Chelsea juga gitu bro ya. Sementara untuk setternya nih ada Arneta, Tiara Sanger. Ya Sanger ini diganti guys di leg kedua sama Tisha gitu bro ya. Jadi ini nama-nama yang sebenarnya sih bagus gitu bro ya. Masih ada Wilda, masih ada Mega dan Arsela dan lain-lain gitu bro ya. Tapi hasilnya mengecewakan gitu guys ya. Nah untuk perbedaannya di tahun ini ya itu ada nama-nama seperti Caca, ya, ada The Vega guys, ada Medioku ya yang juga ikut tahun ini. Dan pergantian pelatih nih ada Coach Octavian ya. Nah seperti apa nih ya? Apakah ada perbedaan guys menurut kalian ya? Kalau di sini Mio ngelihat sih, yang paling berpengaruh ada Caca De Vega guys ya, karena di turnamen FEC kemarin kontribusinya dia nih bagus banget gitu bro ya. Di sini guys ya untuk rekornya Caca di turnamen FEC Nations Cup 2025 ini guys, ini luar biasa ya, baik itu dari segi offense maupun defense-nya. Dari segi offense dia mencetak 126 poin guys, top scorer nih di turnamen ini bro ya. Dia cetak dari 119 kali serangan, 5 kali service ace dan 2 kali block ya. Bahkan rate-nya mencapai 35,31%. Luar biasa. Kemudian dari segi receive-nya dia ranking kedua nih guys ya. 69 kali receive ya, sementara hanya kalah dari Liberonya Hong Kong ada 71 kali receive. Dari segi dig-nya dia peringkat ketiga bro ya, 84 kali sukses dig, hanya kalah dari pemain India ya. Ada 96 dan juga 86 nih bro ya. Jadi wow, baik dari segi offense maupun defensifnya, Caca ini luar biasa bro ya dari FEC kemarin ya. Dan semoga nanti di Xia League tambah bagus lagi bro ya. Serius, Caca ini membawa perubahan baru lah untuk skuad timnas putri di tahun 2025 ini guys ya.
Oke, jadi guys ya, untuk pencapaian timnas putri Indonesia di FIC Nations Cup kemarin ya, itu sama nih dengan pencapaian timnas putra ya, di ranking kelima guys ya. Di bawahnya dari Vietnam, Filipina, Chinese Taipei, dan juga Kazakhstan ya. Oke, jadi Indonesia kemarin bergabung di grup B ya. Dapat 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan guys ya. Kalah melawan Iran, Filipina, dan juga Kazakhstan ya. Kemudian di penyisian 5-8 ya, itu menang melawan Hong Kong ya dengan skor 3-1 ya. Kemudian yang perebutan ring kelima menang melawan Iran dengan skor 3-1 gitu guys ya. Oke, jadi guys ya, kalau menurut pendapat Meong ya, pencapaian timnas putri Indonesia di FIC Nations Cup tahun ini itu udah sangat bagus guys ya. Bisa meraih ranking kelima loh ya, tanpa Mega dan Arsela. Ini udah wow banget ya. Hanya ada seorang Caca doang nih guys ya, juru gedornya dari timnas Indonesia gitu ya. Dan untuk si Felix ya, ini ada penambahan nih ya, Arsela dan Mega bisa dimainin ya. Jadi ada tambahan amunisi lah ya, nggak hanya seorang Caca doang nih ya. Tapi di sini yang masih agak ya ragu-ragu sih dari middle blockernya sih bro ya. Ini sih concern Meong ya dari segi middle blockernya bro ya. Oke, tapi guys ya, di pertengahan bulan Agustus nanti ya, Thailand dan Vietnam itu akan bermain di Volleyball World Championship ya, atau Piala Dunia Volley nih guys ya, yang akan berlangsung di Thailand guys ya, di Nakhon Ratchasima nih guys ya. Tapi ini masih belum tahu ya, karena kan sekarang lagi konflik nih ya Kamboja dengan Thailand ya. Kalau misalnya konflik ini bereskalasi tambah luas ya, kemungkinan bisa terganggu nih ya, kemungkinan bisa diundur atau ganti lokasi gitu guys ya. Jadi semoga sih nggak bereskalasi ya, konfliknya nih nggak tambah meluas guys ya. Capek guys perang terus ya, ngapain sih perang-perangan gitu guys. Oke, di sini guys untuk Thailand ya di Piala Dunia itu bergabung di grup A ya bersama dengan Belanda, Swiss, dan juga Mesir ya. Sementara Vietnam bergabung di grup G bersama dengan Polandia, Jerman, dan juga Kenya ya. Jadi ini ada 2 wakil ya dari ASEAN ya, atau dari Asia Tenggara nih untuk bermain di Piala Dunia nih bro. Wow ya, semangat nih buat Thailand dan Vietnam di Piala Dunia nanti nih guys ya. Nah terus apa nih keuntungannya buat timnas Indonesia? Oke, jadi guys ya, karena turnamen Siafilik ini berdekatan dengan Piala Dunia, maka menurut Meong ya, untuk negara Thailand dengan Vietnam ini kemungkinan nggak akan full power gitu guys ya. Ya walaupun di sini dari Vietnam itu dari konfirmasi guys ya, mereka membawa squad fullnya nih ya. Termasuk dengan Tuyen ya, ada 4T juga, ada Tui middle blockernya, ada Kandang liberonya gitu guys ya. Jadi walaupun di sini Vietnam sudah konfirmasi mereka membawa skuad penuh ya, kemungkinan sih nggak akan bermain full ya. Ya akan dirotasi lah untuk menjaga stamina mereka ya, persiapan untuk Piala Dunia. Nah sementara untuk Thailand dan Filipina ini masih belum ada ya bocoran dari line up resminya mereka di Siafilik ya. Untuk tahun lalu sih mereka full squad sih ya, kayak Thailand ada Ponpun, ada Tadau, Acarapon, dan lain-lain guys ya. Sementara untuk Filipina juga ada Paulo Mata, ini ngeri sih, ada Paulo Mata, ada Laure, ada Solomon, dan lain-lain gitu guys ya. Untuk tahun ini apakah akan full team? Sementara guys ya untuk perolehan poinnya ya, karena di sini guys ya untuk turnamen Siafilik tahun ini itu sudah berpengaruh ke ranking FIVB ya. Untuk sementara ini guys ya, Thailand itu menempati peringkat ke-20 ya dengan totalnya 160,42 poinnya. Vietnam di ranking 27 dengan totalnya 141,21. Kemudian Philippines di ranking 47 dengan total 71,78, dan Indonesia di ranking 50 dengan total 58,03. Oke, jadi guys ya, turnamen ini menguntungkan buat Indonesia dan Philippines ya. Karena kalau misalnya menang melawan peringkat atasnya, itu akan ada penambahan poin yang sangat signifikan nih ya. Misalnya nih guys, Indonesia menang melawan Thailand gitu guys ya. Ini kemungkinan bisa bertambah 5, 6, atau bahkan 7 poin gitu bro ya. Karena kan jauh banget nih gapnya ya, antara ranking 50 dan ranking 20 gitu guys ya. Nah sebaliknya ini merugikan nih buat Thailand ya. Karena kalaupun mereka menang melawan Indonesia, ini nggak berpengaruh gitu guys ya. Mungkin cuma bertambah 0,05 atau 0, berapa gitu guys ya. Nggak akan terlalu berpengaruh nih buat Thailand gitu guys ya. Jadi ya semoga lah ini bisa dimanfaatkan lah ya untuk Indonesia ya. Oke, jadi nih guys ya untuk reviewnya nih ya, untuk menjelang turnamen Siafilik 2025 untuk divisi wanita nih bro ya. Ya semoga lah ya ada hasil positif yang bisa diraih oleh timnas Indonesia nanti. Oke, see you next video, bye bye.